Ya. Ya, menanggapi adanya adegan brutal ya yang dilakukan di pengadilan. Dari awal saya sudah melihat ya pengacara Rasman ini bersama istrinya udah teriak-teriak minta ganti hakim. Baru pertama dalam peradilan Indonesia, pengadilan yang kita hormati dihina-hina, dimaki-maki oleh seorang pengacara ya, oleh seorang kura-kura ninja yang memang dari dulu mulai di Pengadilan Negeri Batam, beberapa pengadilan Jakarta Pusat, ini pengadilan Jakarta Utara ya. Mereka melakukan satu kegiatan yang anarkis, yang tidak layak, karena dari awal sudah katakan bahwa pengacara yang sudah dipecat dengan tidak hormat itu jangan lagi diterima oleh organisasi advokat yang lainnya, dan minta pengadilan untuk ya Ketua Mahkamah Agung mencopot pengacara ini. Kenapa? Karena kalau tidak dicopot begini hasilnya. Lembaga ruang pengadilan, tempat yang kita muliakan, kita hormati, yang kita bangga-banggakan dan kita jadikan sarana mencari nafkah, itu jadi sarana atraksi dia. Sehingga emang dia siapa? Emang dia anak pejabat, anak hakim ya, keturunan hakim sampai berani ngamuk-ngamuk di pengadilan, suami istri di situ ya. Pokoknya gini, di pengadilan nanti ya, larang pengacara bawa istrinya, satu ya. Kedua, larang pengacara bawa preman-preman ya, bawa bodyguard, dilarang. Kemudian kalau ada pengacara, kemudian mereka naik meja ya, selama di ruang pengadilan, di meja tempat kita sidang dan hidup di situ, minta Kapolri, memerintahkan Kapolres tangkap, dan minta kepada majelis yang menyidangkan Rasman untuk membuat penetapan ditahan ya, ditahan. Orang aja udah kasus kecil, kasus maling mangga aja ditahan. Ini kasus ada pengacara yang teriak-teriak, weh, ngamuk-ngamuk. Emang dia nenek moyangnya yang punya itu pengadilan ya. Inilah kalau pengacara yang nggak jelas sekolahnya, yang nggak jelas kuliahnya ya, yang mungkin dulu bukan sarjana hukum, masuk pengacara cuma dari sarjana agama, hasilnya kayak begini gitu ya. Jadi kita minta ya supaya Pengadilan Negeri Jakarta Utara, hakimnya ya, Ketua Mahkamah Agung perintahkan tahan pengacara yang bikin onar, larang keluarganya maupun koleganya maupun pengawal-pengawal yang masuk ke ruang sidang. Ini bukan zaman preman. Dan seluruh pengacara yang ada di situ tangkap semua mereka, proses, tidak usah lagi kasih ampun. Nggak ada lagi alasan membela diri segala macam. Memang dari awal udah teriak-teriak, dan keributan ini sudah direncanakan. Ini adalah bentuk arogansi ya. Dan tolong nanti dites lagi kejiwaan pengacara-pengacara yang suka ngamuk-ngamuk di pengadilan. Kalau dia terbukti gila, jangan lagi boleh masuk ke ruang sidang pengadilan ya. Karena banyak juga ini orang-orang menggunakan pengacara-pengacara yang nggak ngelihat ini pengacara, yang penting ribut masuk TV. Dia nggak sadar kalau orang itu orang gila ya. Jadi saran saya, carilah pengacara yang benar, yang sekolah, jangan yang sudah bermasalah, apalagi yang sudah pernah dipidana, yang pernah dipenjara. Jangan pakai mereka lagi, oke? Ya, Om, tapi Om, kalau mungkin tanggapan secara hukum gimana sih Om? Dia minta itunya diganti, bisa gak sih hakimnya diganti? Kura-kura ninja ini adalah pengacara juga. Ngapain dia kayak pendemo? Kenapa? Hakim itu kan menjatuhkan berdasarkan dua alat bukti dan keyakinannya. Kalau hakim salah memvonis, berarti pertanggungjawabannya sama Tuhan. Saya rasa kura-kura ninja ini, dia sudah tahu dia akan dihukum berat, makanya pura-pura bilang ganti hakim. Emang mau diganti siapa? Mau diganti sama mertua lu hakimnya? Mau diganti sama Nia Daniati hakimnya, jadi hakimnya situ lu mau? Kura-kura ninja, mau diganti sama siapa? Mau ketua organisasi advokat mau jadi hakimnya situ supaya lu aman, nyaman? Ya enggak lah. Mau diganti sama Eki, sama Pablo hakimnya, mau?
Ya kan? Mau seperti itu? Ya enggak lah. Pokoknya menurut saya, apapun keputusannya, sekarang nggak usah lagi lihat adil atau benar ya. Mumpung dia jadi terdakwa sekarang, kewenangan adalah di Pak Alu ya hakim. Kalau perlu buat contempt of court, penghinaan terhadap lembaga pengadilan, sidik termasuk pengacara-pengacara, biar kapok itu pengacara-pengacara yang teriak-teriak di pengadilan, ya. Ya. Tapi kan Bang, gini loh, mungkin Bang Rasman sendiri merasa bahwa uh, semua tuduhan yang dia tunjukkan ke dia itu tidak terbukti. Tapi Bahkan dia ada waktunya membela diri dalam pembacaan pledoinya nanti. Dengan sikap, kan pertimbangan hakim itu kan kalau dia sopan, ramah, saya pastikan dia akan dihukum dengan berat karena tidak sopan, teriak-teriak, ngamuk-ngamuk, bawa istrinya teriak-teriak loh. Belum aja hakim yang memvonis minta diganti hakim, teriak-teriak, mencari ketua pengadilan, ngapain? Preman, lawan saya dulu. Kura-kura ninja, kamu mengganggu pengadilan, mengganggu para tabas. Ya. Saya ini punya adik juga hakim, orang tua aja saya juga hakim. Nggak pernah galak-galak amat di pengadilan segitu. Kalau misalnya hakimnya mutis nggak memenuhi selera atau niat gue, paling bapak saya yang telepon dulu, nah jangan galak-galak sama hakim. Ya udah bagus dihukum. Dulu ada pembunuhan dihukum 14 tahun, saya marah-marah, minta hukuman mati, marah-marah saya. Nah, bapak saya yang dulu marahin saya. Kalau saya cuma kasih 8 tahun itu, untung dia kasih 14 tahun. Ayah saya ngomong begitu. Ya ternyata pun cuma dapat 7 tahun di Mahkamah Agung sama hakim yang lain. Ya artinya, maksudnya lu jangan galak-galak gitu. Di situ saya belajar, oh iya ya, ngapain lu harus marah gitu. Akhirnya sekarang siapa yang mengganggu di pengadilan, ada pengacara-pengacara teriak-teriak, kita hajar, LSM hajar akan minta supaya kalau hakim memberi bawa besok tahan ini kura-kura ninja. Kalau perlu dengan istrinya, suami istrinya tahan juga. Dengan pengacaranya yang naik apa tuh? Si Cowboy Cengeng. Cowboy Cengeng, kau pikir ini hutan? Mau lompat-lompat di mana? Di ruang tempat duduk, tempat kau cari makan tuh Cowboy Cengeng. Kau pikir ini di hutan? Itu rambut bikin malu yang rambut gondrong aja kau itu Cowboy Cengeng, ya. tapi dengan sikap Hatman sendiri di persidangan tadi seperti apa, Mas? Saya nggak nonton Hotman sidang apa. Kalau Hetman kan memang dia sebagai saksi. Ya, dengan sikapnya dia yang diam aja itu seperti apa, Mas? Sebenarnya Hotman aman, nggak akan mungkin dia dipukul. Cuman sekurang ini suka teriak-teriak, suami istri kok teriak gitu. Mungkin belum minum obat. Makanya ini istrinya kasihlah obat suaminya. Katanya dulu kan suaminya istri dapat keterangan harus pakai obat. Ya. Bang, ini termasuk dalam pelanggaran berat dari kode etik. Oh iya, ini penghinaan terhadap kewibawaan pengadilan. Ini di ruang sidang pengadilan, bukan di WC pengadilan, di ruang sidang. Walaupun sidangnya sudah ditutup, ya, kalau tidak boleh kena harus di muka hakim. Ini ruang pengadilan. Hai para hakim se-Indonesia, panitera se-Indonesia. Dari dulu gua udah bilang catat ini namanya kura-kura ninja. Waktu dia ngusir dulu gara-gara mobilnya di pengadilan dilarang masuk, dia ngamuk-ngamuk. Waktu dia teriak-teriak mulai Jakarta Pusat, waktu kasus Richard Lee dulu, dia ngamuk-ngamuk, kelewatan dia. Saya aja direpe-repein, diteriak-teriakin semua. Dibilang saya gini-gini, mulutnya betul-betul lemes. Si kura-kura ninja ini, pokoknya tidak ada lagi, nggak usah lihat kura-kura ninja itu pasti dia salah. Hukum aja dia berat-berat. Dia bawa preman kok, dia ngatur preman semua kelihatan di TV. Ya kan? Dia nggak berani mukul orang. Nempel orang nggak berani, cuma mulutnya aja. Kura-kura ninja ngomongnya kayak kodok, ngerti nggak? Saya marah banget sama kura-kura ninja, karena kura-kura ninja ini memberi contoh yang tidak baik dan menghina pengadilan. Minta Pak Kapolri, Pak Kapolri tolong ditangkap ini. Memang hakim nggak mungkin lapor, nanti LSM hajar akan laporkan mereka semua ini. Tapi masuknya ke unsur pidana atau gimana? Yaitu keonaran sanksi moral aja, mungkin pidananya nggak ada di situ. Tapi menurut saya kan dia lagi mau jadi terpidana, dihajar dulu dia ini. Nah, kemudian Hotman Paris bisa melaporkan dia ke polisi karena dia sebagai saksi, ya perlindungan LPSK sebagai saksi korban, dia bisa laporkan, dilindungi. Ini harus dilindungi ini mereka ini karena ini kan memang mereka haus untuk live sidang live terbuka, ngapain? Itu udah kewenangan hakim, ya.
Justru saya minta pengadilan negeri Jakarta Utara nanti larang istrinya kura-kuranya datang ke pengadilan ya. Istrinya ini yang bikin kompor-kompor saya dari awal. Bang, jadi Kan kalau tapi kan dia Bang marahnya itu dari awal tuh gara-gara sidang itu tertutup Bang. Jadi Ya. mereka dia masuknya ke kasus-kasus ini. Ya itu hak pengadilan, laporkan aja ke Komisi Yudisial. Itu kan kewenangan hakim. Yang dibutuhkan apa? Sidang terbuka, buka-bukaan, atau keputusan yang adil gitu. Udahlah, kamu ini bicara Mufarad Abbas, pengacara top Indonesia, ngerti hukum acara. Kalau kamu nilai orang-orang ini udah nggak ngerti hukum acara dia, ini orang asal ngomong doang, teriak, ngaku jadi juru bicara presiden. Nggak ada, presiden nggak pernah jadi juru bicara presiden. Nah, Abang, menurut Abang sendiri dengan apa yang dilakukan Bang Rasman yang meminta pengadilan secara terbuka, apakah itu memang kalau di pengadilan? Pengadilan itu masih udah sampai terbuka, sudah terbuka, memang putusannya terbuka, sifatnya terbuka. Tapi kan kalau ada kamera kan kadang-kadang mengganggu, tergantung hakim. Tapi ini kan menyangkut apa? Menyangkut kalimat-kalimat mesum, oke. menyangkut ya hubungan pribadi, kan itu memang rahasia. Bukan masalah buka-bukaan, takutnya ada tersinggung kan? Kenapa? Karena iklimnya ini kan udah ada suami atau ada pacar. Atau Hotman Paris ada istri, kan itu namanya hakim yang beretika. Kalau dia memang mau mempermalukan, dia udah malu, akhirnya dia mau malu-malu nggak bisa. Jadi nggak ada aturannya gitu. Tangkap pengacara ini, tahan pengacara ini, dan semua pengacara yang terlibat di situ tangkap semua, larang masuk pengadilan, cabut. Hakim bisa kok bilang ke Peradi, tolong dicabut semua izin advokat orang-orang yang di situ, karena pengacara itu disumpah di pengadilan. Jadi kalau udah dirusak-rusak pengadilan, ya. Jadi menurut saya, ini kura-kura ninja ini udah kena batunya. Ini udah kena karmanya. Karena selama ini dia bandel banget, sombong banget, kurang ajar banget. Apalagi sekarang pasangan orang kalau duet itu nyanyi suami istri boleh. Ini suami istri ngamuk di pengadilan. Emang pangkat istri itu apa? Pangkatnya Rasman itu apa? Pangkatnya kura-kura ninja itu apa? Ya, oke. Tapi Mas, sebegitu ininya emosionalnya Mas Farhad itu, artinya kemungkinan ada hal yang mengganjal terhadap Rasman sendiri atau gimana? Kura-kura ini, kalau saya ngomong rambut saya pakai banu, dia ngomentari gitu. Memang attitude-nya nggak ada, nggak penting gitu, ya, suka ngejek-ngejek gitu. Dan bagi saya mau ngomentari dia, apa yang mau dikomentari? Saya sudah mengatakan dari awal saya sudah ngomong dia itu adalah mantan pengacara bagi saya pribadi. Saya nggak tahu kok tiba-tiba masih jadi pengacara, kan pribadi saya ngomong gitu, betul nggak? Nah, dan tolong ditelusuri lagi rekam jejak. Karena yang paling punya kepentingan di sini adalah pengadilan. Pengadilan Tinggi Ambon. Cek lagi dong tentang izin domisili tuh kan.